Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Provinsi Samarinda. Perkenalkan, nama saya Hamidah, guru mata pelajaran agama Islam SMP Negeri 1 Tanah Grogol Kabupaten Pasir. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Patutnya selayaknya lah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Senin 13 September 2021 kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji dan menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita gali dan kita kaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat baik di masa sekarang dan masa yang akan datang, serta membawa kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Rizal dan diikuti oleh semuanya ya. Silakan Muhammad Rizal. Marilah kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ananda Rizal. Semoga dengan kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah tadi Allah selalu memberikan keberkahan baik ilmu kita serta manfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan materi kelanjutan dari materi-materi sebelumnya yang berkaitan dengan berbagai macam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk itu sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu dengan melihat penjelasan guru melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar dengan benar. Yang kedua, dengan melihat penjelasan guru melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar dengan benar. Dengan menyimak penjelasan guru melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan takdir dengan benar. Jadi ada 3 macam pembahasan kita pada hari ini, yaitu dari pengertian, kemudian dalilnya, serta apa sih macam-macam takdir yang akan kita bahas. Baik ya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat peta konsep. Nah, peta konsepnya di sini, ini materi sampai pertemuan 2 sebenarnya, tapi karena ini hanya pada pertemuan 1, jadi kita akan membahas tentang pengertian iman,
pengertian iman kepada qada dan qadar, kemudian pengertian qada dan qadar dan dalilnya, serta macam-macam takdir yaitu mu'allaq dan mubram. Untuk dahsyatnya manfaat beriman serta mengambil hukum hikmah beriman kepada dan qadar, ini akan kita bahas pada pertemuan kedua. Ya, baik anak sekalian. Sebelum kita membahas materi, saya ingin cek kehadiran kalian dulu, ya. Saya lihat nih, insya Allah hadir semua ya, hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan menyaksikan, ya, sebuah video. Baik anak-anak sekalian, setelah kita melihat ya salah satu video kejadian pesawat jatuh ya, atau pesawat yang tidak sukses melandas ya, kira-kira dari menyaksikan video tersebut apa yang ada dalam benak pikiran kalian ya? Silakan, siapa yang bisa menanggapi ini? Saya Pak. Ya, Litia Hafiza, silakan. Apa nih kira-kira Pesawat yang jatuh mengartikan bahwa suatu kematian tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wah, mantap. Pesawat yang jatuh itu mengartikan, memasukkan bahwa kecelakaan itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi kira-kira dari pihak, dari cowoknya atau laki-lakinya? Silakan Ahmad Rado. Lanjut Ahmad Rado, silakan. Menurut saya kematian sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu menurut Rado bahwa sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-temannya, kira-kira sepakat nggak dengan pendapat temannya tadi? Pendapatnya Hafizah dan Ratu. Setuju ya? Setuju ya? Setuju, Pak. Baik. Setuju, Pak. Ya, baik. Coba kita lihat apa sih hubungannya kejadian pesawat jatuh tadi dengan materi kita pada hari ini. Nah, ini ya materi kita pada hari ini. Sebelum kita membahas pengertian, ini ada sebelah kanan ini gambar. Nah, gambar apa kira-kira ini? Ada yang bisa menjelaskan ke Bapak? Siapa nih kira-kira?
Siapa ini? Fedila kah? Pak, Oke. Ya, silahkan nak. menurut saya itu hutan, Pak. Hutan tidak akan tumbuh jika tidak ada yang menciptakan. Hutan tidak akan tumbuh. Wah, ini hutan. Artinya hutan tidak akan tumbuh kalau tidak ada yang menciptakan. Ada lagi yang mau menanggapin tentang gambar di Saya, samping Pak. kanan? Siapa ini? Andre, Andre. Pak. Oke, silakan Andre. Gimana Andre? Hutan kalau nggak dirawat bisa gundul, Pak. Hutan kalau tidak dirawat bisa gundul. Ya, kayak rambut kita juga ya, kayak rambut bapak nih bisa gundul ya. Baik ya. Nah, kaitannya ya, baik. Apa sih kaitannya dengan jatuhnya pesawat tadi, dengan yang gambar di samping ini, dengan iman kepada qadar dan qadar? Tentu ini dari penjelasan ini akan kita lihat. Mohon kepada Ananda Nashwa untuk menyampaikan atau membaca pengertian sampai akhir. Silakan Nashwa. Pengertian iman kepada qadar dan qadar. Iman adalah saat yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qadar dan qadar adalah rukun iman keenam. Qadar adalah ketentuan atau kepastian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi atau rencana Allah sejak zaman ajali. Qadar adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan dari qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Gabungan antara qadar dan qadar sering disebut dengan takdir atau qadarullah. Baik ya. Nah, dari yang sudah dibaca Nashwa tadi kita dapat memahami bahwa kaitannya dengan pesawat jatuh dan ini ada hutan gundul dan tidak akan tumbuh hutan ini kalau tidak ada yang menciptakannya, bahwa ya, pertama modal kita adalah iman. Ya, semua aktifkan videonya. Nah, apa itu iman? Yaitu percaya atau yakin. Ya. Percaya atau yakin akan adanya hari atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, apa itu qada? Yaitu ketentuan Allah yang belum berlaku. Ya, mohon aktifkan videonya nak biar bisa dijelaskan. Kemudian, qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perwujudannya. Jadi antara qadar dan qadar, qadar itu hanya ketentuannya, sedangkan qadar itu adalah perwujudannya, buktinya. Ya. Jadi tidak bisa qadar saja kalau tidak ada qadar, atau qadar duluan tapi qadar tidak ada, harus saling bergabung. Makanya ketika gabungan antara qadar dan qadar sering disebut dengan takdir atau qadarullah. Makanya kita jarang mendengar kalau ada orang meninggal, pesawat jatuh, hutan gundul, wah itu namanya qada dan qadar. Jarang orang ngomong. Pasti orang akan langsung menyingkat apa disebutnya di sini? Disebut apa? Disebut langsung singkatannya takdir atau qadarullah. Nah itu ya. Tidak ada lagi orang, oh itu qadar, repot ya nyebutnya ya. Itu kenapa orang meninggal itu? Oh itu qadar dan qadar, agak repot ya nyebutnya ya. Langsunglah disingkat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian. Nah, ini dalil ya, ada beberapa dalil yang akan kita bahas mengenai takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah. Apa itu ukurannya? Tadi qadanya. Qada itu ukurannya. Ukuran baik buruknya, ukuran besar kecilnya, ukuran lebar pendeknya, itu sudah ada Allah ukur. Ya. Ada takarannya. Nah. Jadi nggak usah bingung, kok ada orang tinggi, kok ada orang besar, kok ada orang kecil. Itulah namanya ukuran atau qadanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah, dalam surah Al-Furqan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya.
kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi Allah menciptakan sesuatu serta ukuran itu dengan tepat. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, itu ya. Itulah contoh-contoh Allah yang telah ciptakan. Kita saja kadang merasa, oh kenapa itu lebih? Padahal lebih itu berarti Allah sudah menyesuaikan dengan kemampuannya dia, kebutuhannya dia. Kemudian di surah yang lain, ya, surah Yasin ayat 38 dan 39 Allah juga berfirman, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. Nah, matahari dan bulan ini kan masing-masing beredar sesuai dengan ketentuannya. Matahari keluarnya pagi hari dan tenggelam di sore hari, baru akan timbul bulan. Seandainya mereka berdua ini bersinggungan atau bertabrakan, kira-kira apa yang terjadi? Kiamat. Nah, ini siapa yang ngatur nih? Yang mentakdirkan ini supaya matahari dan bulan tidak bertabrakan, siapa yang mengaturnya? Siapa, Nana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hebatnya. Tidak pernah dia tabrakan dan tidak pernah iri-irian. Ngiri aku bilang matahari capek sudah tiap hari siang terus, coba gantian. Kacau. Ya? Bayangkan kalau malam jadi siang, siang jadi malam, tuh kacau. Itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video, ya. Nah, ini kita saksikan sebuah video. Saya mengawali usaha ini dengan 50.000 itu dapat satu kresek 5 kilo keripik tempe. Dan itu saya jual di rumah, laku sekitar 1 minggu. Kemudian merambah-rambah karena kualitas dan dipercaya sama pelanggan, lama-kelamaan menjadi besar. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Saya sebagai owner dari Keripik Tempe dan Buah oleh-oleh khas Malang Burung Suari. Awal mula saya tahun 2000 ya. Background saya memang sebelumnya membantu orang tua, tetapi dalam hal yang berbeda, bukan keripik tempe. Beliau, ibu dan abah saya itu distributor dari kerupuk mentah gitu. Nah, dari pengalaman saya menimba ilmu membantu orang tua ini, saya memiliki keahlian dalam bidang usaha gitu. Nah, masalahnya di tahun 2000 setelah saya menikah tahun 99, karena satu saya juga tidak memiliki usaha, dua juga saya nggak ingin bergantung pada saya ingin mandiri gitu. Kemudian saya menoleh di kampung saya, karena kampung saya itu sentra industri keripik tempe dan usaha tempe gitu ya. Saya memilih untuk terjun ke dunia usaha keripik tempe karena saya pikir untuk bahan baku dan sebagainya, keahlian itu kita gampang mudah untuk mendapatkan dari sekitaran. Kemudian ide saya ini saya utarakan kepada orang tua saya dan orang tua saya mengizini. Ya sudah, kamu buka usaha gitu. Kemudian saya berjalan mengawali usaha ini. Saya mengawali usaha ini dengan Rp50 saja. Jadi 50.000 itu dapat satu kresek 5 kilo keripik tempe.
Dan itu saya jual di rumah ya, laku sekitar 1 minggu. Kemudian merambah-rambah karena mungkin rasa juga kualitas dan sebagainya itu enak dan dipercaya sama pelanggan. Lama-kelamaan menjadi besar. Kendalanya tentu saja saya harus belajar lebih banyak dari mereka-mereka yang sudah berjalan. Tetapi saya tidak berkecil hati. Saya berani untuk misalnya lambat laun saya dan plastik itu saya sablon, saya kasih terus kayak kartu nama. Pokoknya promosi kecil-kecilan lah seadanya. Untuk memulai usaha kami lakukan sendiri. Saya awalnya ambil dari masyarakat, tetapi dengan kualitas yang dijamin enak gitu. Nah, lambat laun setelah 2 bulan saya buka usaha gorengan sendiri. Jadi saya bikin penggorengan dan sebagainya, malah tambah besar. Saya yakin dengan rasa yang kami ciptakan itu nanti gedok tular. Di situ loh enak, situ loh. Selain itu saya bikin kartu nama yang sangat sederhana. Jadi yang tanpa warna, hanya hitam putih dan merah biru, Arema gitu. Tanpa warna. Saya juga menginfokan ke pelanggan, kita bisa melayani, misalnya Anda tidak bisa ke sini, kita bisa kirim barang ke alamat. Kalau untuk saat ini, iya memang benar. Saya awalnya tahun 2000 itu membuka usaha keripik tempe dengan rasa original aja. Nah, lambat laun di tahun 2005 karena banyaknya pembeli yang minta ada rasa ini, ada rasa barbeque, ada rasa lada, ada rasa, pokoknya mereka saling tanya. Nah, saya coba-coba terjun ke beberapa macam rasa. Alhamdulillah untuk rasa-rasa ini karena saya juga pilih kualitas juga ya. Saya trial juga ke semua bumbu yang saya olah. Tahun 2005 itu saya memulai usaha yang rasa-rasa. Nah, sampai saat ini perkiraan ada 20 rasa. Permintaan paling jauh itu luar negeri juga ada. Kemana? US, Amerika, Filipina, Taiwan ada. Pernah si US itu, tapi saya enggak kirim langsung ke US, cuman kita perwakilan ke Tangerang. Jadi saya tapi pernah ya ada permintaan dari luar negeri? Pernah. Kita malah 1 truk loh. 1 truk itu saya kerjakan dalam 10 hari. Jadi di kebut. Mungkin tips-tipsnya saat kita memiliki iseng gitu ya, iseng atau inspirasi apa gitu ya. Saya bikin ini, ya sudah jalan. Jangan pikir macam-macam. Kita harus fokus. Oh iya, saya ingin bikin keripik tempe. Ya sudah, itu jalurnya fokus aja. Gitu. 1. Terus kedua, kita harus sabar dalam mengelola. Kita harus pintar-pintar Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita menyaksikan video tadi ya. Nah, kira-kira setelah kita menonton tadi ada yang bisa menghubungkan dengan kegiatan materi kita pada hari ini? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa Saya, Pak. menghubungkan? Siapa nih? Saya, Pak. Marsha. Oke, Ananda Marsha, silahkan. Menurut saya bahwa tidak ada kesuksesan atau keberhasilan apapun tanpa usaha yang kuat. Wih, mantapnya. Tidak ada kesuksesan atau keberhasilan apapun tanpa usaha yang kuat. Seperti ibu ini tadi ya, Marsha ya? Iya, Pak. Seperti ibu tadi. Berapa modal ibu tadi nih? Berapa? Siapa masih ingat berapa modal ibunya dari awal? Sampai kita lihat begini besarnya. Berapa modalnya? 50.000. 50.000. Ini sudah bisa ngirim ke luar negeri loh. Nah, nanti kuncinya ada di sini. Nanti kita bahas kuncinya. Ini ada lagi kira-kira yang mau menambahkan kaitan video ini dengan materi kita? Siapa kira-kira? Saya Pak Arba. Oke, Arbain Rifki, silakan nak.
Menurut saya, modal utama untuk sukses adalah selain niat yang kuat, harus disertai juga dengan sikap pantang menyerah. Nah, itu kuncinya. Kata Ibu tadi ya, sudah ada niat yang kuat, sudah ada dalam pikiran kita niat yang kuat, modalnya penuh. Tapi yang tidak kalah penting adalah semangat untuk tidak pantang menyerah. Bahkan saya bisa tambahkan lagi ya, selain pantang menyerah, tentu banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kenapa? Ini kaitannya di sini. Ya, kaitannya adalah ke macam-macam takdir ini nanti. Apa kaitannya? Yaitu nih takdir. Ya. Baik. Sekarang, nah ini ya kaitannya nanti kepada sini. Sekarang saya mau kita lihat ini. Ini gambar apa kira-kira, Nak? Saya Pak Naila. Oke, Naila. Apa nih kira-kira, Naila? Saya itu adalah gambar kuburan. Gambar kuburan, ya. Oke, betul. Ada lagi? Siapa lagi mau menambahkan? Anan? Ada Anan? Saya, Oke, silakan Anan. Apa nih, menurut Nan? saya semua orang pasti akan masuk kubur. Semua orang pasti akan ke sini, masuk kubur. Ini apa? Tempat terakhir, peristirahatan terakhir kita ya. Mau tua maupun muda, tempat peristirahatan terakhir kita. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan gambar dengan ini? Silakan Ananda, ya. Bacakan takdir mu'allaq ini. Macam-macam takdir. 1. Takdir mubram atau tidak bisa dirubah. Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya, takdir dan matinya seseorang, jenis kelamin, atau memiliki kekurangan, jenis bulat dan jahat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Oke, nah, jadi ini kaitannya dengan takdir mubram. Ya, apa itu takdir mubram? Takdir yang tidak bisa dirubah. Ini sangat erat kaitannya dengan kejatuhan pesawat tadi. Ya, kejatuhan pesawat tadi kenapa? Itu adalah kematian. Ya, kalau sudah pesawat jatuh tuh ya, kalaupun selamat, ya paling patah-patah ya. Ya kan? Kalaupun selamat. Tidak bisa membayangkan. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, maka dari itu takdir mubram ini takdir yang pasti. Tidak ada yang bisa merubahnya atau meminta ditunda. Ah, ya Allah, aku sudah capek hidup. Tugas sekolah banyak, ya. Tugas sekolah banyak, hari-hari ada tugas. Mau bunuh diri aja deh, misalnya nauzubillah min dzalik. Nah, kalaupun itu kau lakukan, jika belum sampai saat tiba ajalnya, maka tidak akan meninggal. Kalaupun tidak meninggal, tapi ya itu tadi cacat, ya. Ada orang yang menyaksikannya, ada orang yang melihatnya, akhirnya gagal karena belum sampai waktunya. Tapi nak, kalaupun sampai waktunya, nggak usah kita bunuh diri, akan datang sendirilah, ya, ajal kita itu. Ya lewat macam-macam, mungkin ada yang jatuh, ada yang stroke, ada yang sakit dan lain sebagainya. Itu hanya penyebab saja. Nah, jadi ini tidak bisa dirubah ya. Takdir mu'allaq, takdir mubram namanya. Mubram itu takdir yang pasti. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ada gambar sedang apa ya orang ini ya. Ayo, sedang apa nih orang di sini? Saya, Pak. Ya, silahkan nih siapa nih? Rana ya? Rana Aziza. Apa kira-kira Rana? Menurut saya itu gambar seseorang yang sedang berjualan. Gambar seseorang yang sedang berjualan. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oh, siapa nih? Krishna. Silakan Krishna Akbar. Menurut saya, orang yang sedang berusaha di pasar. Orang yang sedang berusaha di pasar ya. Berarti ini pedagang ya. Anggaplah seorang pedagang.
Pedagang ngapain? Tentu berusaha. Berusaha apa dia? Mengubah mencari makan, mengubah nasib keluarganya, ya kan? Nah, baik. Nah, ini takdir mu'allaq. Mohon bisa disampaikan bacaan ini takdir mu'allaq ini dengan hubungannya, gambar di samping. Silakan Ananda Fadila. 2. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah SWT yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Contohnya, seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar sungguh-sungguh, kekayaan dengan rajin dan ulet bekerja, serta hemat, kesehatan, rajin berolahraga, makan teratur dan cukup gizi. Firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini ya, jadi ini gambaran bahwa orang pingin sukses, orang pingin berjaya di kehidupan akan datang. Lewat apa? Lewat usaha. Nah, takdir mu'allaq ini adalah takdir yang mau menggantung, bisa dirubah. Apa yang bisa dirubah? Kaya, miskin bisa jadi kaya, yang bodoh bisa jadi pintar, yang nggak sehat bisa jadi sehat. Lewat apa? Lewat usaha, doa, dan tawakal. Ya, kalau mau kaya ya rajin rajin, ulet, bekerja, serta hemat, jangan boros. Ada yang berprinsip, ya kan? Rajin, pangkal, pandai, ya, hemat, pangkal, ya, kaya. Nah itu ya, sudah ada pepatah itu. Dalilnya mana? Nih, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan dirinya sendiri. Jadi Allah memberi kebebasan untuk takdir mu'allaq ini. Allah berikan kebebasan untuk berusaha, bekerja, belajar, tapi hasil akhirnya tetap Allah yang akan memberi. Lewat apa? Ditambah dengan doa, ya, sungguh-sungguh dan tawakal. Itu kuncinya. Seperti ibu tadi ya. Ibu tadi itu bayangkan kalau kita pikir-pikir, si ibu tadi itu nggak bakalan sukses sampai bisa jadi satu truk bisa ngirim hanya modal 50.000 pun nggak mungkin. Tapi karena dia ulet usahanya, kunci suksesnya tadi apa? Harus ditekuni, harus dengan usaha dan tawakal, maka Allah akan rubah hasilnya. Terbukti kan? Nah, terbukti ya. Baik anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita sampai pada kesimpulan, ya, saya ingin menyampaikan bahwa tugas-tugas Anda, ya, saya sudah sampaikan di GCR, mohon nanti dikerjakan ya. Itu ada soal esai dan soal-soal berupa pilihan ganda. Mohon nanti diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan cepat dikirim melalui GCR ya. Dan anak-anak sekalian ya, jangan sampai telat karena sistemnya siapa yang cepat itu nilai terbaik. Siapa yang lambat akan dikurangi juga nilainya. Ya, siapa cepat dia dapat. Baik anak-anak sekalian, silakan kita sampai pada materi kesimpulan ya. Untuk itu silakan kepada Ananda Niken untuk membacakan kesimpulan. Ya Pak. Kesimpulan 1. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali atau sebelum segala sesuatu diciptakan. 2. Qadar adalah perwujudan dari keadaannya Allah terhadap semua makhluknya sesuai dengan iradahnya. 3. Gabungan antara qada dan qadar disebut dengan takdir atau qadarullah. 4. Takdir terbagi dua, yaitu takdir mu'allaq yang bisa berubah dan takdir mubram yang tidak bisa dirubah. Baik ya. Nah, dari penjelasan materi-materi yang telah kita bahas dari awal sampai akhir, maka akan kita tarik beberapa kesimpulan ya yang sudah dibacakan oleh Ananda Niken tadi, bahwa ya qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi sebelum ada kita, sebelum ada makhluk hidup lainnya, sebelum ada bumi,
sebelum ada matahari, sebelum ada bulan, sebelum ada lautan dan lain sebagainya. Apa yang Allah ciptakan? Kita semua. Jadi sudah ada embrio lah. Kalau bahasa biologi sudah ada embrio, Allah ciptakan nanti tahun sekian Pak Hamidan lahir, ya kan? Nanti tahun sekian Fitri Amanda lahir. Nah, itu sudah jadi qadar. Cuma qadarnya sudah Allah sisipkan dalam slide. Anggap ini slide kita kan. Jadi dalam satu slide itu sudah ada nih, nanti tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, si A, si B, si C lahir. Sampai jam detiknya ada. Itu namanya qadar. Nah, baru nanti lahir seseorang, maka itu namanya qadar. Ya, qadar itu apa? Perwujudan terjadi. Nah, perwujudan terjadi, ternyata betul-betul lahir Pak Hamidan, lahirlah Fitri Amanda, lahirlah Naila, lahirlah Krishna Akbar, Krishna dan lain sebagainya. Ini itu adalah qadarnya. Buktinya, perwujudannya. Sedangkan gabungan antara qadar dan qadar disebut takdir. Tadi sudah saya jelaskan, orang jarang menyebutnya. Oh, itu qadar dan qadar jarang. Paling enak nyebutnya adalah takdir. Nah, sedangkan takdir itu terbagi dua. Ada mu'allaq yang bisa dirubah dan ada takdir mubram yang tidak bisa dirubah. Di contoh tadi ya, mu'allaq kalau mau kaya, kalau mau pintar, harus rajin belajar dan lain sebagainya. Sedangkan contoh takdir mubram adalah kematian, ya, yang menimpa seseorang, api panas. Nah, itu takdir mubram. Baik, sampai di sini. Ada yang mau dipertanyakan? Silahkan sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya? Silahkan aktifkan lagi videonya. Ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Atau sudah jelas anak-anak? Cukup jelas, Pak. Jelas. Oke. Alhamdulillah, kalaupun nanti kurang jelas ya, nanti silahkan melalui chat WA grup. Silakan Pak, tadi saya mau tanya tapi malu Pak. Nah, bisa lewat chat grup ya. Ya, ini silahkan. Tidak masalah, kita terbuka saja. Ya, baik. Sebelum kita tutup, mari ya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita minta mimpin doa penutup, yaitu Ananda Ahmad Saad Fatih Jaglul. Silakan saat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca surah Al-Asr. Baik anak-anakku sekalian, ya. Demikian, semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, serta keberkahan hidup, pertambahan ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Semoga yang apa Bapak sampaikan dan kita pelajari ilmunya Allah pada hari ini betul-betul menjadi manfaat, betul-betul menjadi modal kita untuk menjalani hidup dan kehidupan mulai hari ini dan masa yang akan datang, sehingga mampu membawa kita kepada kehidupan akhirat yang bergembira, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There is